Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi kelas 11. Kita akan mempelajarinya dimulai dari definisi dan ciri-ciri dalam teks eksplanasi. Kita akan mengambil dari pengertian KBBI. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teks eksplanasi itu berarti penjelasan atau paparan. Dalam pengertian yang dipaparkan oleh Kosasih dalam bukunya, teks eksplanasi yaitu suatu teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa mengenai asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena. Mungkin bisa peristiwa fakta, sosial, atau budaya. Nah, dari pengertian ini kita bisa lihat bahwa teks eksplanasi ini berbicara tentang keadaan alam sekitar, sosial, budaya, lingkungan hidup ya. Berarti kita bisa lihat teks eksplanasi ini dari pengertiannya saja sudah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fakta. Kita lanjut menuju ke ciri-cirinya. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, strukturnya terdiri dari atas pernyataan umum, kemudian proses atau deretan penjelas dan penutup. Di sini kita lihat pernyataan umum. Contoh, karena tadi dikatakan dalam hal pengertiannya teks eksplanasi adalah menjelaskan suatu proses, maka dikatakan yang pertama pernyataan umum. Kita ambil contoh proses terjadinya air hujan. Ini berarti fenomena alam. Atau bisa kita ambil fenomena alam lainnya, kenapa terjadi banjir. Ya, itu jika kita berbicara tentang alam. Bagaimana kalau kita berbicara tentang budaya? Itu berbeda lagi ya. Jadi pernyataan umumnya kita ambil contohnya tadi tentang hujan. Prosesnya ya, di bagian kedua ada proses atau deretan penjelas. Kita bisa menjelaskan prosesnya terjadinya hujan, dan kemudian ditutup dengan kesimpulan, yaitu dari semua proses yang dilakukannya tadi. Kemudian yang kedua yaitu memuat informasi yang sesungguhnya atau fakta. Ya, kalau kita berbicara tentang air hujan, berarti prosesnya adalah berupa fakta. Tidak mungkin air hujan ini bersifat khayalan, karena proses air hujan bisa diamati menggunakan panca indera. Di bab sebelumnya kalian belajar tentang teks prosedur ya, kalian belajar tentang teks eksposisi di kelas 10 dan kalian mempelajari teks observasi di kelas 10 juga. Maka di sini kalian bisa melihat teks eksplanasi tentang proses ini yaitu bersifat fakta. Mereka saling berkaitan. Kalian tinggal menuliskan apa yang kalian lihat dan kalian amati menggunakan panca indera kalian. Tidak boleh didramatisir karena ini mengungkapkan informasinya berdasarkan fakta. Kalian sudah mempelajarinya, fakta adalah hal-hal yang sudah terjadi, terbukti secara ilmiah, dan kejadiannya sudah terjadi. Selanjutnya di nomor 3 itu informasi bersifat keilmuan. Sesuai dengan namanya, bersifat keilmuan berarti sifatnya fakta, teruji, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan atau ilmiah. Selanjutnya, yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Ya, di awal tadi dikatakan bahwa teks eksplanasi menjelaskan tentang kondisi atau fenomena. Kita ambil contohnya, karena di sini kita berbicara ciri-cirinya dari 1, 2, 3, dan 4 dari ciri-ciri masing-masing ini. Fenomena yang saat ini terjadi adalah kasus COVID-19.
Yang kita tahu, kita dimulai dari kasus COVID-nya. Nah, kalau kita berbicara dari nomor 1 di ciri-cirinya, itu struktur dari pernyataan umum. Pernyataan umum tentang COVID-19 apa? Terjadi di negara Cina. Ini pernyataan umumnya ya. Pernyataan umum COVID-19 terjadi di Wuhan, kota Wuhan di negara Cina. Kemudian prosesnya atau deretannya, kemudian penyebarannya COVID-19 dimulai dari, nah itu sudah mulai urutannya. Jadi fakta dan keilmuannya ada. Jadi inilah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Maka jangan sampai kalian membuat teks eksplanasi tapi tidak berdasarkan fakta, ya hanya menggunakan opini-opini itu yang dimana opininya dikeluarkan oleh orang-orang yang bukan di kompetennya di bidangnya tersebut. Kemudian mari kita identifikasi informasi dalam teks eksplanasi yang tadi ada fakta dan gagasan utama. Kita akan merefresh kembali tentang apa sih fakta itu. Ya, mungkin ada yang lupa. Fakta yaitu peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Kalau tadi di ciri eksplanasi ada fakta, ya ini adalah penjabarannya tentang faktanya, pengertian dari fakta ya. Kalau kita berbicara COVID-19 yang terjadi saat ini, fakta yang terjadi adalah korban atau baik yang sakit maupun yang meninggal jumlahnya sudah jutaan ya. Sekian juta itu bisa dipecah kembali berdasarkan faktanya, yaitu siapa yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, yang sakitnya masih berapa, dan yang positifnya berapa. Ya itu faktanya. Itu fenomena yang terjadi. Fenomena saat COVID-19 ini apa? Keadaan ekonomi merosot, sekolah-sekolah diliburkan, yang awalnya kita tatap muka menjadi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Orang-orang yang biasa bekerja di kantor jadinya bekerjanya harus WFH ya, work from home ya. Dan itu faktanya, itu fenomenanya gitu. Itu tadi. Kemudian tadi selain fakta ada gagasan utama ya. Gagasan utama ini apa sih pengertiannya? Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Jadi gagasan utama tadi di awal adalah tentang COVID-19. Ya, kita balik lagi karena ini masih hot news ya, udah dari tahun 2020 di bulan Maret, tanggal 6 Maret 2020 kalian mulai libur karena awal pandemi itu dimulai dari situ ya. Ini gagasan utamanya. COVID-19 ini masih trending. Dan jadi pertanyaan adalah kapan selesainya COVID-19 ini? Nah, ini dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Baik, itu saja. Sudah ada 2 ya. Tadi dari definisi, dari ciri ya, kemudian dari pengembangannya dan sebagainya. Jika kalian ingin mempelajari lebih jauh, silahkan kalian bisa baca buku paket kalian. Untuk saat ini kita belajar 3 jenis itu dulu. Nanti selanjutnya di video selanjutnya kita akan mempelajarinya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan materi hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar. Kalian like, komen, dan subscribe biar nanti kalau ada video-video baru kalian akan tahu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.